Parlemen Iran sudah memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Nah, ini berarti tinggal selangkah lagi nih, menunggu jawaban dari Dewan Keamanan tertinggi dari Iran, apakah selat ini benar-benar akan ditutup. Nah, Selat Hormuz ini kan merupakan wilayah atau jalur yang sangat krusial, khususnya bagi perdagangan global. Apa dampaknya nantinya untuk Indonesia, khususnya di bidang ekonomi? Untuk itu kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Halo Pak Bima, selamat malam. Oke, Pak Bima, kita langsung aja ya Pak, mau ngobrol tentang keputusan yang mungkin nantinya akan menjadi keputusan sangat krusial untuk global saat ini, yaitu Iran mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, di mana selat ini sangat krusial terhadap perdagangan dunia. Nah, boleh dijelaskan Pak, seperti apa dampaknya, khususnya terhadap Indonesia, terhadap perekonomian Indonesia, jika selat ini nantinya benar-benar ditutup? Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan yang paling krusial, Hmm. baik dari Asia menuju Timur Tengah, menuju Eropa, dan sebaliknya. Sehingga apapun yang terjadi konsekuensi dari penutupan, itu sudah kita lihat hari ini. Bagaimana harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang artinya dengan penutupan total Selat Hormuz, terutama untuk kargo dan juga kapal-kapal tanker yang akan mengirimkan minyak dan gas. Karena Iran ini salah satu penghasil migas terbesar di dunia bahkan, maka konsekuensinya adalah gangguan secara signifikan dan cukup panjang untuk dipulihkan dari sisi rantai distribusi migas, terutama yang dibeli juga oleh Indonesia. Karena ini juga akan berpengaruh terutama terhadap banyak hal, bukan hanya minyaknya, tapi juga variabel dari sisi nilai tukar rupiah misalnya, terus mengalami pelemahan, dan kombinasi keduanya ini cukup beresiko tinggi terhadap penyesuaian harga. Mungkin BBM non subsidi dulu yang harganya akan dinaikkan, kemudian LPG 3 kilogram itu juga akan terdampak, dan yang lebih krusial lagi adalah tarif dasar listrik. Jadi kalau harga energinya ikut meningkat dan sulit mencari pengganti dari pasokan minyak, dan Indonesia adalah importir BBM, importir LPG yang cukup besar, maka ini akan mendorong inflasi ataupun kenaikan harga-harga barang di level masyarakat. Yang namanya energi itu sensitif sekali, pangan itu akan terpengaruh oleh harga energi. Barang-barang yang diproduksi oleh industri pengolahan di Indonesia, itu pun rantai pasoknya bisa terganggu, baik bahan baku energinya maupun bahan baku untuk diproses menjadi barang industri jadi. Pak Bima boleh diberitahu sektor apa saja sih yang kira-kira akan berdampak secara signifikan jika pasokan energi ke Indonesia itu terganggu nih, Pak? Yang jelas bagi masyarakat tentu adalah sektor pangan yang paling penting. Hmm. Nelayan mereka melaut juga harus menggunakan solar. Kemudian Yes. semua bentuk transportasi, baik retail maupun logistik skala besar industri, itu juga membutuhkan pasokan energi yang tidak kecil. Jadi bayangkan efeknya jika harga minyak mentah melonjak misalnya menjadi 85 sampai dengan 90 dolar per barel. Ini sangat jauh di atas dari hitung-hitungan anggaran pemerintah, maka tidak ada opsi lain. Sekarang kondisinya defisit APBN-nya juga melebar, maka khawatir opsi yang diambil adalah menyesuaikan harga semua jenis energi yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Dan itu artinya ada kerentanan dari daya belinya turun, maka perusahaan bisa melakukan PHK secara masif di banyak sektor. Jadi kalau semua sektor bisa terdampak. Jasa terdampak, kemudian industri, padat karya terdampak. Semua jenis, terutama pertanian atau pangan, itu pun juga sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak mentah yang berlebihan. Nah, Pak, di tengah permasalahan yang kian memanas nih di Selat Hormuz, kira-kira apa sih langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena tentunya masyarakat pasti saat ini yang diharapkan adalah kebijakan pemerintah yang bisa menolong kita di tengah situasi perekonomian yang sangat tidak stabil, Pak. Jika situasi eksternal masih tidak stabil dalam jangka panjang ini ya, apa yang terjadi di Timur Tengah, maka jawabannya adalah kemandirian ekonomi dan juga ketahanan ekonomi domestik. Dan ekonomi Indonesia salah satu yang bisa didorong adalah konsumsi rumah tangga. Jadi bagaimana agar insentif misalnya tarif PPN diturunkan dari 11 menjadi 9%, sehingga belanja masyarakatnya bisa mendorong pelaku usaha, terutama UMKM. Kemudian juga PTKP penghasilan tidak kena pajaknya juga dinaikkan. Dan juga pemerintah harus bisa memfasilitasi
pasar-pasar ekspor alternatif. Bahkan ini ada blessing in disguise atau semacam keuntungan yang bisa cepat diambil Indonesia adalah relokasi industri yang terdampak dari negara lainnya itu bisa masuk ke Indonesia. Karena memang Timur Tengah sebenarnya menjadi mitra asal investasi, terutama di sektor energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kalau kita bisa cepat melakukan deal-deal investasi dan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah secepatnya, diamankan posisi investasinya, ini akan menjadi momentum untuk mendorong perekonomian Indonesia. Oke, tadi ngomongin soal momentum, Pak. Kira-kira apakah di tengah masalah saat ini waktu yang tepat gak sih bagi Indonesia untuk mulai transisi energi dari bahan bakar minyak menjadi energi terbarukan secara ekonomi? Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, dalam era terjadi Hmm, peperangan, kemudian fluktuasi harga minyak mentah hmm. yang terlalu cepat, maka jawabannya adalah bukan dengan mencari negara lain untuk menjadi pemasok BBM atau bahan bakar fosil, tapi juga mempercepat transisi energi yang ada di Indonesia. Jadi kalau dengan transisi energi, ada energi dari panel surya, kemudian energi dari angin dan juga air yang Indonesia potensinya sangat besar, ini akan menjamin tidak ada naik turun dari sisi harga energi fosil ke depannya. Jadi bauran energi terbarukannya diharapkan juga bisa membuka banyak lapangan kerja. Jadi akan dua yang didapat, manfaat dari sisi ketahanan ekonomi, ketahanan energi, dan juga yang kedua adalah pembukaan lapangan kerja baru. Kalau tadi itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak, di tengah keadaan ekonomi yang seperti ini? Yang pertama, masyarakat memang dihimbau ya untuk lebih banyak menyimpan hasil pendapatan ke dana darurat. Kalau bisa rekeningnya memang dipisahkan, karena ke depan ini kebutuhan akan uang tunai ini menjadi kebutuhan yang sangat signifikan. Dan kedua adalah mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan, karena tidak ada pekerjaan apapun yang aman sebenarnya dalam kondisi situasi perang seperti sekarang. Kita pernah menghadapi tahun 70, kemudian pada terjadinya eskalasi misalnya di Timur Tengah tahun 2011, 2013. Artinya memang kebutuhan cash, kemudian aset yang aman seperti emas batangan, ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat di tengah ketidakpastian. Dan yang paling penting juga adalah ketiga, menjaga solidaritas di antara masyarakat untuk saling bantu-membantu. Jadi dia lingkup keluarga yang paling kecil, kemudian juga bisa membantu menyediakan lapangan kerja dengan melakukan wirausaha. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Tadi Pak Bima sempat menyinggung soal ketidakpastian. Kira-kira boleh digambarkan nggak, Pak, secara luas seberapa genting masalah perekonomian dunia saat ini yang berdampak ke Indonesia supaya masyarakat juga lebih aware terhadap saran yang tadi Pak Bima sudah sampaikan untuk dilakukan? Tanpa adanya konflik yang terjadi di Iran, ekonomi Indonesia diperkirakan memang menghadapi tantangan yang cukup kompleks, cukup rumit. Sehingga tahun ini pertumbuhan ekonominya bisa di bawah angka 5%. Ditambah dengan tekanan-tekanan perang, dan juga ini akan mendorong terjadinya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat, maka situasinya akan semakin berat dari sisi daya beli masyarakat, dari sisi penerimaan perpajakan, dari sisi utang negara. Ya, jadi memang tahun 2025 ini adalah tahun-tahun yang cukup menantang bagi perekonomian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bima untuk sharingnya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Bima. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Nah, tadi adalah perbincangan kita dengan Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Selios mengenai bagaimana dampak perekonomian Indonesia jika nantinya Selat Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran. Tentunya di bidang ekonomi Indonesia mengalami ketidakpastian sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Nah, Anda boleh tulis bagaimana komentar Anda dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.